Batal ke Man City dan pilih MU, Bernardo Silva. Bagus Ronaldo, tapi kami bakal menang. Bernardo Silva senang dengan langkah yang diambil Cristiano Ronaldo kembali ke Inggris. Tapi, sebagai pemain Manchester City, Silva akan berupaya untuk mengalahkan Ronaldo dan Manchester United. Sebelum memutuskan pulang ke United, Ronaldo terlebih dahulu membuka peluang pindah ke Man City. Jorge Mendes, agen Ronaldo, telah membuka kontak dengan Man City dan membicarakan detail kontrak sang pemain. Pep Guardiola sangat tertarik dengan rencana kedatangan Ronaldo, tapi ada dua hal yang membuat Ronaldo urung pindah ke Man City. Pertama, Man City gagal melepas penyerang yang ada. Kedua, mereka hanya ingin Ronaldo datang secara gratis. Pada akhirnya, Ronaldo batal menjadi rekan satu tim Bernardo Silva. Dia bergabung dengan Bruno Fernandes dan Diogo Dalot, dua pemain Portugal yang ada di squad United. Ini langkah yang bagus untuk Ronaldo. Itu pilihannya dan langkah yang bagus untuk dirinya, ucap Silva dikutip dari The Mirror. Bernardo Silva tahu betul kualitas yang dimiliki Ronaldo. Mereka bermain bersama di timnas Portugal. Silva yakin United bakal menjadi rival yang sulit, tapi dia juga berharap bahwa Man City bakal menang saat mereka berjumpa. Dia bermain di Man United ketika dia masih muda dan itu bagus. Mendekati akhir karir, saya tidak tahu kapan dia akan selesai. Kembali ke Man United adalah hal yang bagus, kata Silva. Tapi semoga kami bisa mengalahkan Ronaldo dan Man United. Kami akan bekerja sangat keras untuk mengalahkannya, kata Silva. Pertemuan antara Man City dan United akan digelar dalam waktu dekat. Kedua tim sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis akan berjumpa pada pekan ke-11 Premier League 2021-2022. Laga tersebut bakal digelar pada 6 November 2021. United akan menjadi tuan rumah bagi sang tetangga pada duel di Old Trafford. Jarang dimainkan, Roy Keane sebut Pep Guardiola memiliki masalah dengan Raheem Sterling. Manchester City sudah mulai menemukan bentuk performanya yang terbaik di musim 2021-2022. Sempat terseok di awal, mereka kini menempati posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 14 poin. Sayang, keberuntungan nampaknya belum ingin berpihak pada Raheem Sterling. Musim ini dirinya lebih sering menempati bangku cadangan dan baru tampil dalam 7 pertandingan Liga Inggris sekaligus baru 1 kali bermain penuh selama 90 menit. Minimnya kesempatan bermain yang didapat Sterling pun mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk diantaranya Roy Keane. Legenda Manchester United itu memprediksi jika hubungan antara Pep Guardiola dan Sterling tak lagi harmonis. Raheem Sterling pasti memiliki masalah dan sempat berselisih dengan Pep Guardiola. Ada sesuatu di balik layar dan hal itu pula yang membuat City kemudian memutuskan untuk merekrut Jack Grealish, ujar Keane seperti dilansir Manchester Evening News. Saat Anda bermain di bawah arahan seorang manajer top, memperkuat klub besar dan bersaing untuk memperebutkan banyak trofi, maka fokuslah pada permainan. Semua akan berjalan dengan baik karena Sterling adalah pemain yang berkualitas, tambah dia. Patut ditunggu keputusan apa yang akan diambil Sterling soal masa depannya. Sejauh ini ex pemain Liverpool itu dikabarkan masuk dalam berencana belanja Barcelona dan berpotensi hengkang di bursa transfer musim dingin yang akan mulai dibuka pada 1 Januari 2022 mendatang. Guardiola sudah benar, Ferran Torres komplit untuk jadi striker Man City. Manchester City diyakini beruntung memiliki pemain seperti Ferran Torres. Penyerang 21 tahun ini bisa mengisi beberapa posisi di lapangan untuk jadi alternatif serangan. Torres direkrut Man City dari Valencia pada tahun 2020 lalu. Dia diikat kontrak panjang berdurasi 5 tahun, artinya Pep memandangnya sebagai salah satu pemain penting dalam skuadnya. Terbukti, musim lalu Torres jadi salah satu penyelamat Man City di tengah krisis striker. Dia bermain apik sebagai false nine dan mencetak beberapa gol untuk membantu tim. Kini kualitas Torres dipuji langsung oleh Paco Polit, analis sepak bola Spanyol yang sudah mengikuti perkembangan Torres sejak masih di akademi. Apa katanya? Paco mengamati potensi Torres di Valencia dan dia yakin bahwa suatu saat Torres akan jadi pemain top. Dugaan itu benar, dia tidak terkejut melihat Torres sekarang bisa mengisi beberapa posisi di lini serang. Dia selalu punya sentuhan finishing mematikan, selalu mudah mencetak gol sejak masih muda. Meski dia terbiasa bermain di sayap, dia selalu bisa ditempatkan sebagai second striker, ujar Paco kepada Manchester Evening News.
Dia bisa jadi pemain yang membantu si nomor 9 dan bisa memanfaatkan ruang kosong. Salah satu kemampuan Ferran Torres adalah kecerdikannya untuk menemukan ruang kosong guna menyulitkan lawan. Menurut Paco, salah satu keunggulan utama Torres adalah ketenangannya memanfaatkan peluang. Torres bisa jadi finisher dingin yang menyulitkan kiper lawan. Dia punya ketenangan dalam mengontrol bola. Faktanya dia juga selalu tampak tenang dalam duel 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Lanjut Paco. Dia punya kualitas sama dengan kaki kanan dan kaki kirinya. Itu kemampuan yang cukup banyak untuk pemain yang biasanya dimainkan di sayap. Sebab itu, Paco tidak terkejut melihat Guardiola lebih sering memainkan Torres dalam peran free roll daripada di sayap. Menurutnya keputusan Pep Guardiola sudah sangat tepat. Saya kira hal pertama yang disadari Guardiola begitu melatih Torres adalah bahwa dia bisa lebih memaksimalkan potensi Ferran Torres dengan bermain bebas daripada hanya bermain melebar. Pungkasnya. Pep Guardiola diklaim berhasil bikin Man City menjadi tim hebat. Mantan gelandang Manchester City Nigel de Jong memberikan komentar terkait kinerja Pep Guardiola selama 5 tahun sebagai manajer The Citizen. De Jong menilai Guardiola berhasil membuat The Citizen menjadi timnya hebat di bawah kepemimpinannya. Pep Guardiola ditunjuk sebagai manajer Manchester City pada musim panas tahun 2016 yang lalu. Sejak saat itu Guardiola berhasil memoles performa The Citizen menjadi semakin mengkilap. Bahkan berkat tangan dinginnya dalam 5 tahun terakhir City sukses merengkuh 10 trofi di mana 3 diantaranya adalah gelar juara Premier League. Bahkan di musim lalu City untuk pertama kalinya dalam sejarah klub berhasil menembus final Liga Champions meski kalah dari Chelsea. Menanggapi kinerja Guardiola sebagai manajer Man City, Nigel de Jong lantas memberikan pujiannya. De Jong mengklaim Guardiola telah berhasil membawa City menjadi timnya hebat di bawah arahannya. Pep membawa City ke level yang berbeda dengan gaya bermain yang dia terapkan. Saya pikir itulah perbedaan terbesar jika dibandingkan dengan pendahulunya. Ujar de Jong dilansir dari laman resmi Man City. Jika Anda melihat kemampuan teknis yang dia miliki didukung dengan tempat latihan yang baru, dia telah membuat permainan menjadi lebih baik. Dia juga berhasil membuat City ke panggung internasional dan bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Dulu kami tak bisa bersaing dengan Barcelona atau Real Madrid. Kami berjarak cukup jauh dari mereka. Namun kedatangannya membuat kami naik ke level berikutnya. Saya pikir itulah yang dia lakukan bersama City. Pungkasnya.